ketemu lagi dengan saya yang pastinya di menu terbaru, yaitu ebi furai atau udang tempura. Nah, sebelum lihat videonya langsung nih, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan juga notifikasinya. Nah teman-teman, di sini saya memiliki udang segar ya, yang baru saya beli dari pasar. Nah ya, ini kita pilih dengan udang jenis tiger ya. Nah ini saya buang dulu untuk kotoran kepalanya itu ya, dan berikut juga kaki-kaki depannya. Tak lupa juga kita kupas bagian kulitnya sampai dengan menyisakan ekor ya. Kulit bagian ekornya itu tidak kita buang, karena kalau kita buat untuk ebi furai ya, paling khasnya adalah terlihat ekor udangnya. Nah ini ada tips nih buat teman-teman yang ingin memilih udang yang segar. Pastikan udangnya itu mengkilap dan juga bagian badannya tegang ya, tidak lembek. Jadi untuk menghasilkan udang yang lebih segar dan cantik. Nah, setelah udang dibersihkan, kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu 2 sendok makan tepung terigu atau tepung gandum, lalu 1,5 siung bawang putih. Nah ini nanti kita akan parut ya halus. Nah lalu santan kara instan. Nah ini saya cukup gunakan 3 sendok makan ya, tidak keseluruhannya. Lalu 1 butir telur. Nah ini akan saya kocok lepas, kita pakai setengah bagiannya saja. Nah lalu bubuk kaldu ayam, kemudian 2 sendok teh merica bubuk. Nah lalu tepung panir. Nah ini akan saya gunakan untuk balutan si ebi furai ya. Dan terakhir adalah garam untuk perasa, cukupnya saja. Nah di sini bahan bumbu yang untuk dihaluskan yaitu 1,5 siung bawang putih. Nah ini saya akan parut untuk saya campurkan ke tepung terigu dan juga bahan-bahan lainnya sebagai balutan si ebi furai. Di sini udang yang tadi saya bersihkan akan saya buang bagian kotorannya yang berada di bagian perut ya. Umumnya kalau udang biasa, nah itu kan kotorannya di bagian punggung. Tetapi saya milih udang tiger ini kotorannya ada di bagian perutnya. Nah ini saya akan bersihkan dengan menggunakan tusuk gigi. Saya keluarkan bagian kotorannya itu dan saya tarik ya, jadi harus bersih supaya tidak ada kotorannya lagi. Kita lanjut, yang bagian pentingnya yaitu membentuk pipis si udang tadi yang kita bersihkan. Nah di sini saya akan memotong setengah bagian dari perut udang itu, tidak keseluruhan ya, sampai dengan putus. Nah lalu saya pijit-pijit supaya bentuknya pipih. Nah jadi udang itu nantinya tidak akan berbentuk bengkok lagi. Nah selanjutnya tepung terigu akan saya tambahkan dengan parutan si bawang putih tadi sebagai bumbu dasarnya ya. Nah tak lupa kita berikan garam sebagai penambah rasa, secukupnya aja. Nah lalu saya tambahkan bubuk kaldu ayam. Nah ini juga sama, secukupnya aja sebagai penambah rasa. Nah kemudian saya tambahkan 2 sendok teh bubuk lada atau bubuk merica ya. Nah yang terakhir itu saya tambahkan 3 sendok makan santan instan, yaitu santan kara. Tidak terlalu cair ya untuk si santan ini.
sebagai penambah gurih. Kemudian kocok lepas telur untuk ditambahkan ke bagian adonan tepung ebi puree tadi. Nah, ini cukup dengan setengahnya aja ya, tidak keseluruhan si telurnya. Seperti ini adonan tepung untuk balutan udang tadi. Nah, tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer ya. Nah, lalu siapkan 2 wadah untuk tepung yang kita gunakan, yaitu tepung terigu atau tepung gandum dan juga tepung roti untuk balutan luar si udang ebi puree. Selanjutnya udang yang tadi saya bentuk pipi ini akan saya balut dengan tepung kering, yaitu tepung terigu atau tepung gandum. Pastikan keseluruhan udang itu terbalut dengan tepung kering ya. Selanjutnya saya celupkan ke dalam tepung yang tadi saya tambahkan dengan santan dan juga telur ya. Pastikan keseluruhannya terendam, dan terakhir saya balut dengan si tepung panir atau tepung roti. Lakukan selanjutnya sampai dengan udang habis. Nah, jangan sampai ditekan-tekan ya, cukup ditabur-taburkan saja. Setelah udang keseluruhannya dibalut, nah ini akan saya diamkan di dalam kulkas selama 15 menit sebelum digoreng. Panaskan minyak dulu, asalkan minyaknya banyak ya untuk menggoreng si udang tempura ini. Dengan api sedang, saya tambahkan minyak. Jadi saya menggoreng di sini tidak menggunakan sendok menggorengnya, saya gunakan sous-vide ini. Jadi untuk membalik-baliknya lebih mudah, dan usahakan jangan sampai terlalu matang ya. Jadi tidak ada, kalau nanti matang udangnya, jadi seperti karet ya. Jadi kita untuk dapatkan tekstur dia lebih moist, lebih lembut di dalam dagingnya. Ini minyaknya sudah panas ya. Kita siap menggoreng si udangnya. Saya ambil satu persatu seperti ini. Jadi kita masukkan jangan keseluruhan ya, sebab kita mau dapatkan bentuk yang bagus dari si udang tempura ini. Nah, saya tekan seperti ini. Apinya dengan api yang sedang ya, ataupun lebih jangan terlalu panas. Nah, kenapa saya simpan di dalam kulkas untuk beberapa menit, sebab nanti si tepung rotinya ini kalau kita langsung begitu kita olesi keseluruhannya, kita balut, nanti dia akan berkisah ya. Jadi makanya lebih bagus hasilnya itu kita simpan dulu ke dalam peti sejuk ya, atau dalam kulkas, supaya si tepungnya tidak hancur. Nah, ini kita habiskan sisanya ya. Tambahan, tetap jaga apinya.
sudah jadi ya, ala buatan sendiri.